Jangan malu-malu, Ari. Itu kelas. Sebentar, kelas mungkin. Mempelajari tentang materi pers, yaitu mobilitas sosial. Ada yang masih ingat materi di minggu lalu yang diajarkan mungkin tentang ASEAN? Ada yang masih ingat? Coba, satu orang satu saja untuk sementara. Yang pertama? Malaysia. Malaysia, ya. Pintar. Brunei Darussalam, ya. Filipina. Singapura. Kamboja. Vietnam, ini belakang. Laos. Singapura. Singapura, ya. Ada 10 negara yang tergabung dalam negara-negara ASEAN. Ya. Kita cuma mengingatkan kembali. Tapi sebelum itu, Pak Guru mau presensi dulu. Ya. Pak Guru mau presensi dulu. Kira-kira siapa yang masuk dan siapa yang tidak masuk. Ya. Cista Jadira. Krista, Pak. Ya. Itu kelas ya. Domika Syarkin. Denis Mukujay. Juara besar. Denis Mukujay, saya ulangi. Denis Mukujay. Ya. Elizabeth. Melalui pembelajaran problem based learning, siswa dapat menjelaskan pengertian mobilitas sosial. Tujuan pembelajaran kita yang pertama. Yang kedua, siswa dapat menghubungkan bentuk-bentuk mobilitas sosial secara baik dan benar. Dan yang ketiga, melalui pembelajaran problem based learning, siswa dapat menganalisis tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial secara baik dan benar. Ya. Ya, kalau kita berbicara tentang pengertian, ya, berarti apa? Kita bisa berbicara tentang apa itu mobilitas sosial, ya, baik menurut para ahli, bisa juga menurut apa yang kita pahami, menurut pikiran kita sendiri. Intinya berkaitan dengan mobilitas sosial. Ya, menurut anak-anak, apa itu mobilitas sosial? Mobilitas sosial. Pak Guru kasih contoh, kalau ini sudah di kelas 8 ini. Di semester lalu, Anda berada di kelas 7. Perpindahan Anda dari kelas 7 ke kelas 8 disebut apa? Mobilitasnya. Perpindahan. Ya, dari kelas 7 ke kelas 8. Di antara teman-teman ada yang naik kelas atau tidak? Ya? Semua naik. Kalau dari kelas 7 ke kelas 8 disebut dengan mobilitas vertikal naik. Ya kan? Karena tidak turun dong. Kalau turun atau kembali ke kelas 6 SD, karena kelas 7 dong. Tapi karena naik ke kelas 8, maka ya mobilitas kita lihat pengertian mobilitas sosial. Ya, yang pertama pengertian mobilitas menurut ahli. Ya, menurut ahli. Menurut Paul Verhoeven, mobilitas sosial adalah suatu gerak perpindahan dari suatu kelas sosial ke kelas, ya, dari perpindahan kelas sosial. Coba, bisa ada yang baca? Bisa dibaca? Bisa, Pak. Perpindahan dari suatu kelas sosial ke kelas sosial lainnya, atau gerak berpindah dari strata yang satu strata yang lain. Ya,
Jadi menurut Paul itu perpindahan atau mobilitas sosial itu suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Ya, gitu ya. Gitu? Ini tadi Pak Guru sampaikan dari kelas 7, oke? 8. Nanti lagi kalau sudah di kelas 8 setelah memenuhi semua kriteria penilaian maka berpindah lagi dari kelas 8 ke kelas 9. Tapi kalau ketika ada yang tidak memenuhi persyaratan untuk naik kelas, berarti dia tetap di kelas 8. gitu ya. Berarti dia tidak mengalami mobilitas atau perpindahan dari kelas 8 ke kelas 9. Ya, motivasinya kalau tidak mau untuk tinggal di kelas maka harus apa? Rajin belajar, rajin ke sekolah. Ya, masa depan itu sangat penting. Kita bisa menggapai dunia cuma lewat Pendidikan. Ya, kita lanjut. Tadi menurut tadi siapa? Ya, menurut Paul ya, dari menurut Paul. Kita berikut lagi. Ya, menurut Kimball. Menurut Kimball, Jung dan Baymon, mobilitas sosial adalah suatu gerak dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Struktur sosial mencakup sifat hubungan antara individu dan kelompok dan hubungan antar individu dengan kelompoknya. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang kelompok, maka kita berbicara tentang organisasi. Ya. Iya dong. Perpindahan dari satu organisasi ke organisasi lain. Nanti ada contoh-contoh kasus yang akan kita dapat di hari ini. Ya. Berikut ada Anthony Giddens. Ya, mobilitas sosial menunjuk pada gerakan dari orang per orang dan kelompok-kelompok di antara kehidupan sosial ekonomi yang berbeda. Horton dan Ham, menurut mereka mobilitas sosial merupakan tindakan berpindah dari ya dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Ada yang bisa sampaikan contoh-contoh mobilitas sosial yang lain? Ada yang bisa? Ayo. Kalau ada yang bisa, sebentar Pak Guru akan bawa. Ya. Bisa. Tadinya kita berpindah dari kelas 7 ke kelas 8, nantinya kita lagi akan berpindah ke kelas 8 ke kelas 9. Kalau kita hubungkan dengan dalam kehidupan organisasi di masyarakat kira-kira seperti apa? Ayo. Sampai bisa. Silakan, jangan ragu-ragu mengungkapkan pendapat. Ayo, coba tadi saya lihat ini perempuan yang lebih ini, coba lagi-lagi. Ayo. Sampai bisa. Ada? Untuk Inggris mengatakan mobilitas sosial menunjuk kenaikan jabatan. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ayo. Ini hari kita belajar santai, tapi apa? Serius. Oke. Tadi kenaikan pangkat luar biasa. Hindar itu. Ada yang lain lagi? Tidak ada? Kita lanjut. Ya, tadi adalah merupakan pengertian mobilitas sosial. Sekarang kita masuk pada Mobilitas sosial. mobilitas sosial. Ada yang hitungannya 1, 2, 3. Kalau guru langsung mulai dari situ berarti mengangkat satu jari. Ya, berikutnya 2 jari. Berikutnya 3 jari. Ya. Setelah kalau semua sudah, maka 1 cari 1, 2
2 cari 2, dan 3 cari 3. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Bisa? Bisa, Pak. Baik, kita mulai dari mana? Sampai yang disebut usulan? Ya, oke, dari sebelah kanan Pak Guru ya? Ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Ayo. Sudah. Jadi kita perpindahan kelompok, karena kita berbicara tentang kita berbicara tentang perpindahan kelompok. Kita semula kita berpindah ke kelompok-kelompok kita masing-masing. Bisa? Ya. Satu kelompok memberikan satu materi ajar. Ayo, kelompoknya. Diupayakan semua bisa pandangan ke depan. Ya, semua pandangan ke depan. Ibu Damaris. Ibu Damaris adalah seorang guru di salah satu sekolah di provinsi Papua. Sebagai guru IPS, Ibu Damaris Madinah menjalankan tugas dengan baik, bukan hanya mengajar saja, namun Ibu Damaris Madinah juga melaksanakan administrasi dengan penuh tanggung jawab. Ya, berbagai kegiatan sekolah yang menjadi tanggung jawab dilaksanakan dengan baik karena berbagai prestasinya. Ibu Damaris Madinah diangkat menjadi kepala sekolah. Nah, sekarang menjadi kepala sekolah. Tadi kita berbicara tentang mobilitas sosial vertikal. Kalau Ibu Damaris dari guru bawahan karena prestasinya dan menjadi seorang kepala sekolah di sekolah tersebut, kira-kira Ibu Damaris mengalami apa? Berpindah apa? Ya, mobilitas sosial vertikal naik dari guru bawahan karena prestasinya, maka dia diangkat atau diberi SK menjadi kepala sekolah. Jadi kalau ada yang punya cita-cita mau menjadi seorang guru, maka satu ketika dia juga harus menjadi apa? Kepala sekolah. Jadi satu ketika pasti ada yang katakan bahwa Pak Guru marah, katakan betul saya sudah jadi kepala sekolah. Iya loh? Benar tidak? Ada yang demikian ya? Ada? Ada yang sudah berpikir demikian cita-citanya? Ya. Oke. Kita lihat. Untuk contoh kasus 1. Contoh kasus 2. Setelah itu dia dipindahkan atau mengalami mobilitas. Ya. Kelompok 1 dan kelompok 2 kita Mengapa Pak Agus mengembangkan usaha baru? Mengapa Pak Agus ingin mengembangkan usaha dari pengembangan, sedangkan Pak Agus sudah mengembangkan dan usaha sudah mandiri. Tapi mengapa Pak Agus ingin mengembangkan ya. Pertanyaan pertama dari kelompok itu, mengapa Pak Gayus mengalami kebangkrutan? Ya, kita bahas satu-satu dari kelompok 1 ke kelompok 2. Kira-kira dari contoh kasus 2, kelompok 3 menimbulkan pertanyaan, mengapa Pak Gayus harus mengalami kebangkrutan? Ada yang bisa menjawab? Ayo. Kenapa Pak Gayus bisa mengalami kebangkrutan? Silakan. Yang